Iya, aku kan juga sempat melihat tuh mantau dari bawah kan terkait statementnya dari Pak RD Lau ini gitu. Dia intinya emang sudah meminta maaf dalam statement tersebut, tapi ujung-ujungnya kan tetap ada pengancaman tentang bilang KTP ganda, inilah itulah gitu. Jadi statementnya apa ya, agak nggak tahu gitu dengan tujuannya seperti apa. Tapi yang jelas kalau emang Bapak menemukan delik untuk melaporkan saya, silakan Pak. Bapak punya hak untuk melaporkan saya. Itu aja sih. Oke, siap. Terima kasih banyak, Tenok. Bang Densu izin mendengarkan sekelumit narasi teman-teman semua. Mungkin sudah ada yang bisa ditanggapi TBY. Silakan. Eh, Mengenai uang donasi itu tadi menjawab Mas Terang aja. Sebenarnya kalau ditanya sama saya ikut donatur aja. Donatur mau kasih ke Agus silakan, nggak mau kasih ke Agus ya silakan, itu kan uang mereka juga. Ini kan sebenarnya masalahnya kalau tidak ada dari awal yang ditutup-tutupi sebenarnya nggak akan ada apa-apa. Udah uang itu semua buat Agus, pasti sama Novi dikasih ke Agus karena memang statementnya Novi begitu. Tapi karena polemiknya sudah terlalu banyak, benar juga apa yang dikatakan Pak Nyoman tadi, ya ini udah jadi ribet gitu loh. Sekarang kan permasalahannya adalah ini uang hak siapa? Kalau ditanya saya sebagai donatur juga yang ada di sana, di antara uang-uang itu, saya bilang itu hak saya. Itu uang saya kok, ya kan? Tapi kan saya bukan hanya saya donatur di situ, ada banyak donatur lain dan mereka bebas sekali kalau mau bilang, oh itu uangnya si ini si itu, ya suka-suka dia uang-uang mereka gitu. Tapi kalau ditanya sama saya, karena kebetulan saya juga donatur di situ, saya kepengen uang itu diberikan kepada orang yang memang membutuhkan. Karena aku lihat untuk kepentingan Agus ini sekarang udah jadi terlambat sekali. Dan apabila Agus nanti sudah sadar dengan semua kondisi, saya juga siap membantu kalau dia datang ke saya. Saya tidak menutup rasa kemanusiaan saya untuk Agus kok. Tapi untuk sekarang saya pengen Agus belajar bahwa kita juga bisa tegas sebagai donatur ya. Ini saya bicara sebagai donatur. Kita bisa tegas, Gus. Karena sikap kamu yang seperti ini itu membuat segala sesuatu menjadi sangat rumit dan kamu harusnya juga sebagai orang dewasa bisa bersikap yang baik juga gitu. Jangan diperpanjang juga dengan membiarkan para PH-PH untuk mengambil tindakan-tindakan yang bisa memicu konflik-konflik berikutnya. Begitu juga sama Novi. Sama gitu loh. Jadi artinya dua belah pihak harus bisa menahan diri. Tapi ya mau bilang apa? Novi juga punya alasan yang kuat ketika dia melaporkan Alvin. Alvin juga mencari alasan untuk melaporkan Novi. Begitu pula dengan Erdilo ya kasusnya dengan Bang Erdilo sama gitu. Jadi ini cuma tarik-tarikan di hukum aja karena begini loh, hukum itu kan tidak semudah apa yang kita pikirkan ya. Kita masukkan apa laporan itu kan belum tentu juga bisa naik dan itu nggak gampang bisa naik gitu loh. Ada banyak faktor yang membuat itu tidak gampang bisa naik gitu. Tapi kalau ditanya bisa naik bang, ya bisa-bisa aja kalau memenuhi unsur dan ada faktor X yang lain gitu loh. Yang saya juga sendiri juga tidak bisa jabarkan terlalu lengkap gitu. Artinya masalah ini sebenarnya kan semua juga tidak mau bermasalah dalam hal ini. Bang Erdilau juga tidak mau bermasalah. Novi tidak mau bermasalah. Agus tidak mau bermasalah. Oleh karena itu sama-sama cari pemikiran baik aja di situ. Sikap yang harus diambil itu adalah sikap pertama dari Agus. Agus menarik semua tuntutan. Saya jamin Novi juga akan bersikap lebih terbuka. Dia juga akan bersikap lebih oke. Yuk kita selesaikan Mas Agus. Tapi kalau misalnya kayak begini, waduh, saya juga kalau ada di posisi orang yang digugat juga saya juga bete lah. Ini gimana sih? Mau selesainya gimana? Kok malah nyerang karena personal? Kok malah nyari-nyari ke sini? Ya, ya kita sebagai manusia ya, maksud kita semua kan pasti kesel lah kalau masalah begitu. Jadi kalau kita cari benar salah di sini, udah nggak bisa jadi ukuran itu. Udah nggak bisa jadi ukuran benar salah di sini. Benar salah itu ukurannya di pengadilan nanti. Betul. Karena nanti yang memvalidasi itu nanti hakim. Dan itu pun akan orang bisa banding dan lain-lain. Jadi masalah ini kalau menurut aku memang harus diambil tindakan dari pihak donatur. Pihak donatur yang harus bertindak. Dan saya udah bilang sama Bang Pablo dari kemarin,
Bang Pablo, saya serahkan semuanya kepada pihak donatur, endgame-nya dari kalian. Semua risiko ada di tangan kalian. Kalau saya pribadi sebagai orang yang menginisiasikan dan juga saya ada uang juga di situ, saya percaya kepada teman-teman donatur yang lain. Saya ikut aja. Artinya uangnya mau dibawa kemana, ya silakan. Tapi jangan dipakai untuk foya-foya atau sesuatu yang tidak bermanfaat ya. Saya pasti marah. Tapi kalau mau didonasikan kepada orang lain yang membutuhkan, kalau saya sebagai pemilik uang di situ ya, salah satunya, ya monggo-monggo aja. Terus Agus gimana? Agus bye-bye aja kok. Agus banyak yang sayang. Alvin Lim membantu mengobati Agus. Oke? Terserahlah untuk kebutuhan konten ataupun memang niat tulus itu hanya dia dan Tuhannya yang tahu. Tapi kan kita melihat baiknya dong. Begitu pula juga dengan Bang Farhad yang menemani dia. Ya nggak tahu mungkin dia ada keluar uang juga. Krishnamurti yang juga ada keluar uang 50 juta yang dia tampilkan di sosial media. Nggak tahu. Dia mau konten doang, benar dikasih, itu urusan dia sama Tuhan. Yang kita lihat kan cuma baiknya. Artinya, bagaimana kalau uangnya semuanya nanti akhirnya tidak sampai ke Agus? Pengobatannya gimana? Kecil pengobatan Agus itu. Saya yang ngomong, datang ke saya obatin, selesai. Kalau cuma pengobatan doang ya, maaf bukan sombong. Tapi kan yang saya pikirkan bukan masalah pengobatannya Agus lagi. Masalahnya bagaimana kelangsungan hidup Agus ke depan. Yang paling utama buat saya adalah psikis dan hujatan itu bagaimana dia mau atasin. Gimana coba dia mau ngatasin. Kalau sikapnya kayak begini terus, bagaimana dia mau atasin. Jadi Agus harus berpikir bukan hanya masalah pengobatannya, tapi dia juga harus berpikir bahwa setelah ini gimana ya gue mulihin nama baik gue ya, kalau sikap gue kayak begini terus. Karena kalau sikap kita perbaiki, orang juga akan simpatik. Tapi kalau sikap kita tidak kita perbaiki, simpatik itu tidak bisa akan datang. Saya tidak bisa loh meyakinkan semua orang bahwa Novi itu baik kalau tidak Novinya sendiri yang memperbuat. Jadi sesederhana itu. Itu aja. Siap, terima kasih banyak Bang Densu atas pemaparannya ya, luar biasa. Karena memang beliau yang paling memahami, yaitu Bang Densu, paling memahami real story dari uang donatur tersebut. Kalau kita ini ya cuap-cuap aja, tetapi pemeran utamanya ya memang, karena ini kan di curhat Bang, tempatnya semua tertampung permasalahan dan juga tertampungnya uang tersebut. Jadi saya mau menyapa dulu Mbak Yolo Ine. Mbak Yolo Ine, Assalamualaikum dan selamat menjelang pagi. Waalaikumsalam. Iya, bagaimana tanggapannya nih? Ada tanggapan yang mengatakan tuh dari Banterang aja. Ini gimmick-gimmicknya itu setelah keluar dari Dinso selalu ada gimmick-gimmick kayak begitu. Ini kejam sekali katanya. Nah, mumpung Mbak Yolo Ine ada di sini, mungkin ada jawaban. Silakan karena Banterang aja masih ada di sini. Silakan Mbak Yolo Ine. Mengenai gimmick saya parodiin Agus. Nah, Prodi itu. Ya kalau misalnya memang kejam sekali berarti itu ada unsur pidananya ya, laporin aja, saya siap kok. Kalau memang ada unsur pidananya, tapi kenapa cuma saya dan Novi aja yang dilaporkan? Banyak loh yang lebih parah. Ini Agus buta apa Agus buntung sih? Agus sedih banget. Oh Agus sedih banget ya. Iya kan banyak yang memparodikan. Kenapa harus kami? Dan kita tidak ada mentioning masalah Agus. Lagian juga dengan sikapnya, dengan langkah-langkah yang ditempuh oleh para penasehat hukumnya Agus, saya rasa ini ya sangat wajar kalau misalnya dia mendapat cemoohan, mendapat komentar yang tidak baik, termasuk ya mohon maaf kalau misalnya memang tersinggung, tapi ya nggak ada niat ke situ juga ya, sorry ya Gus. Nah seperti di room sebelah tadi itu saya dikeroyok tuh sama geng siapa itu, gue nggak ngerti deh itu siapa. Saya dibilang pansos, saya dibilang apa. Gini, saya itu ikut posting masalah Agus ini sejak hari pertama Agus dapat musibah. Ya, Novi itu langsung koordinasi teman-temannya untuk posting untuk open donasi Agus. Kalian ini yang sok-sok ngebelain Agus,
yang baru muncul setelah ini ramai. Kenapa nggak coba bawa Agus berobat gitu, bantu dengan real, jangan cuma di mulut doang. Kesel Aziza. Cukup? Udah Mas. Oh, udah aman.